Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kurniadi Aris pada kesempatan masih di bulan Ramadan ini. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbincang-bincang kelanjutan dari cerita yang kemarin tentunya. Nah, kemarin itu kita sebelumnya sudah berbicara bagaimana tentang sahnya sebuah perjanjian sesuai dengan hukum, tentu diatur di dalam KUH Perdata. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang kapan hapusnya sebuah perjanjian sesuai dengan KUH Perdata juga pastinya, karena itu diatur di dalam KUH Perdata. Ada 10 yang menyebabkan sebuah perjanjian itu hapus atau berakhirnya sebuah perjanjian. Nah, selanjutnya kita berbicara tentu continue berjenjang ya. Jadi sehingga urutannya secara rigid jelas. Nah, kita ketika sudah berbicara tentang sahnya sebuah perjanjian, kapan berakhirnya sebuah perjanjian. Lalu kita bicarakan tentang bagaimana kalau sebuah perjanjian atau perikatan itu diingkari oleh salah satu pihak. Nah, bagaimana pula hukum mengatur persoalan ini. Nah, pada kesempatan ini izinkan kita sharing diskusi. Saya Kurniadi Aris, saya seorang praktisi hukum, seorang advokat atau pengacara, bahasa dulunya sekarang advokat ya. Nah, juga seorang akademisi hukum di Provinsi Jambi. Nah, kita akan roasting masalah tentang ingkar janji atau wan prestasi. Bagaimana hukum melihat ini apabila salah satu pihak dalam sebuah perjanjian yang telah disepakati ingkar janji. Nah, baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita sudah berbicara tentang sahnya sebuah perjanjian dan kapan hapusnya sebuah perjanjian. Nah, lalu kita asumsikan sebuah perjanjian itu katakanlah sekarang sedang berjalan. Lagi berjalan perjanjian, katakanlah si A berhutang kepada si B, ya. Kalau yang konten yang kemarin itu Tamara ya mempunyai piutang dengan Badu dan Badu yang berhutang kepada Tamara. Nah, kalau kita tarik lagi itu sampelnya boleh-boleh saja. Katakanlah Tamara mempunyai piutang, berarti uang Tamara dipakai oleh orang lain. Yang berhutang adalah Badu, jadi Badu lah yang memakai uang Tamara. Jadi dalam hal ini Tamara disebut kreditur ya dan Badu sebagai debitur. Nah, ini kreditur Tamara, Badu sebagai debitur. Lalu uang yang dipinjam oleh Badu itu adalah 5 miliar, katakan begitu. Lalu 5 miliar setelah pinjaman dicairkan, katakan begitu ya. Nah, setiap bulannya Badu akan mencicil 1 miliar di setiap tanggal 2 di bulan yang baru. Nah, misalkan perjanjian dibuat di bulan Desember, maka setiap tanggal 2 Januari, tanggal 2 Januari Badu bayar 1 miliar cicilan pertama untuk 5 kali cicilan. Bulan Februari setiap tanggal 2-nya bayar lagi, Maret tanggal 2-nya bayar lagi, begitu seterusnya sampai hutang itu habis selama 5 kali bayar. Berarti kalau di bulan Januari, di bulan 5 ke depan sampai berarti di bulan Mei hutang Badu baru terjadi pelunasan, kan begitu. Namun ini contoh konkret ini, katakanlah di Januari, 2 Januari Badu bayar 1 miliar, di Februari Badu bayar lagi 1 miliar, baru 2 miliar. Di bulan Maret tanggal 2 tidak ada pembayaran, tanggal 3 tidak ada pembayaran, sampai tanggal 10 tidak ada pembayaran, bahkan lebih daripada itu tidak ada kabar sama sekali dari Badu. Lalu Tamara sebagai kreditur, apa yang dia lakukan dalam persoalan ini? Nah, ini. Jadi ketika kreditur mendapati debitur tidak menunaikan prestasinya atau kewajibannya, maka menurut hukum kreditur memberikan peringatan. Nah, ini yang disebut dengan somasi karena si debitur atau orang yang berhutang sudah ingkar janji, sudah cedera janji, atau sudah wan prestasi. Itu sama saja. Ingkar janji, cedera janji, atau wan prestasi sama. Nah, karena sudah ingkar janji sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata. KUH Perdata itu artinya, KUH atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, kalau perdata itu berarti hubungan orang perorangan, hubungan pribadi dengan pribadi. Nah, kalau pidana, saya agak tarik sedikit ya untuk yang masyarakat awam hukum. Nah, kalau pidana itu hubungan hukum antara negara dengan warga negaranya, contohnya pembunuhan dan seterusnya. Kita kesampingkan itu dulu. Nah,
1243 KUH Perdata mengatur kalau misalkan ada keterlambatan yang pada intinya pada pokoknya pasal itu menyatakan ada keterlambatan dari pihak debitur untuk melaksanakan prestasinya atau kewajibannya. Nah, dalam hal ini Tamara dan Badu tadi, Badu telah telat membayar hutangnya di cicilan ketiga sebesar 1 miliar karena tanggal 2 tidak ada pembayaran. Nah, maka Tamara mengeluarkan somasi atau teguran kepada Badu. Nah, somasi ini atau disebut juga dengan legal notice atau disebut juga dengan inge berkesteling. Nah, disebut dengan itu. Sama saja itu, teguran, somasi, inge berkesteling, legal notice sama saja. Itu hanya bahasa-bahasanya saja yang berbeda. Namun substansinya adalah isi dari somasi itu adalah memberitahu kepada debitur atau orang yang berhutang untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu permintaan. Nah, secara teoritis tidak ada format tertentu bagaimana bentuk format melayangkan sebuah somasi. Nah, tidak ada. Cuman intinya hanya memberitahu kepada debitur atau yang mempunyai prestasi atau kewajiban untuk melaksanakan prestasinya atau melaksanakan kewajibannya. Itu yang ditekankan. Misalkan Badu tadi, Badu telah lalai, telah ingkar janji, telah cedera janji, sudah melakukan prestasi, tidak membayar kewajibannya di tanggal 2 Maret. Maka bunyi dari somasi itu adalah Badu disegerakan untuk menunaikan kewajibannya karena sudah lewat waktu, sudah daluarsa tanggalnya, harusnya tanggal 2 itu sudah ada pembayaran. Nah, intinya seperti itu. Nah, inge berkesteling atau legal notice tadi ya, yang dilayangkan kepada debitur, dalam tanda petik debitur ini sudah menjadi calon-calon tergugat karena kenapa? Sudah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi ya, atau inge berkesteling tadi ya. Nah, sudah wan prestasi dia. Nah, dilayangkanlah surat itu. Apabila misalkan diterima oleh Badu, lalu Badu punya itikat baik untuk menyelesaikannya, lalu hapuslah kewajiban Badu di bulan itu dan dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya sampai kewajibannya tuntas, kan begitu. Namun kalau Badu tidak melaksanakan kewajibannya atau dia diam saja, boleh somasi tadi dilayangkan untuk kedua kalinya dan bahkan untuk ketiga kalinya untuk peringatan terakhir. Nah, sebelumnya saya sampaikan juga, siapa yang akan melakukan atau yang membuat somasi ini tidak harus pengacara. Nah, boleh saja pihak kreditur langsung yang menyampaikan somasi dalam bentuk surat pasti ya kepada debitur yang telah ingkar janji atau cedera janji. Namun bisa juga dilakukan oleh seorang advokat seperti saya, karena tentu kita orang profesional di bidangnya, kita akan lebih paham bagaimana melayangkan somasi dan alhamdulillah juga sering berhasil juga. Kalau sudah dilayangkan dengan trik-trik tertentu biasanya debitur segera melaksanakan kewajibannya. Nah, kita tinggalkan itu. Nah, setelah itu dilayangkan. Nah, apabila 3 kali atau 2 kali ada juga sudah tidak ditanggapi oleh si debitur, maka segera akan diambil langkah-langkah hukum karena si debitur sudah melakukan cedera janji, ingkar janji, maka biasanya itu berakhir ke gugatan wan prestasi ke pengadilan negeri. Nah, tergantung nanti bagaimana hutangnya. Kalau misalkan dia di satu kota, orangnya tinggal di satu kota, misalnya di kota Pekanbaru, sama-sama kreditur, debitur di kota Pekanbaru, nilai perikatan atau hutang mereka itu di bawah 500 juta, pihaknya itu cuma ada 2 orang, maka bisa nanti masuk ke gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana ini adalah gugatan yang berbiaya lebih ringan, lebih cepat ya, berbeda dengan gugatan kontentiosa yang reguler. Nah, namun kalau objek perkaranya atau yang diperkarakan atau objek yang disengketakan misalkan nilai uang lebih di atas 500 juta atau di kotanya berbeda, orangnya banyak, maka masuk ke gugatan kontentiosa biasa. Nah, perlu yang diingatkan bahwasanya pada intinya wan prestasi ini
biasa dilakukan di di satu perbuatan hukum pinjam meminjam, termasuk juga pinjam meminjam di perbankan. Nah, misalkan eh, si debitur terlambat, maka kreditur juga akan mensomasi. Bahkan termasuk juga apabila nanti akan melelang rumah karena tidak ada itikat baik dari si debitur, maka juga nanti akan diberitahu juga oleh pihak kreditur kalau agunan akan dilakukan pelelangan, tentu pasti melalui KPKNL ya, institusi atau lembaga yang memberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan pelelangan. Jadi tidak boleh nanti bank langsung yang melakukan pelelangan, pasti melalui KPKNL. Nah, itu mungkin yang bisa kita sharingkan, apa itu one prestasi, apa itu ingkar janji, dan bagaimana solusinya. Solusinya itu dengan somasi apabila debitur lalai dalam melaksanakan tugasnya, lalu kreditur ini memberikan somasi. Nah, somasi tersebut nanti pastikan diterima oleh si debitur. Jangan somasi dibuat lalu dititip kepada orang, entah siapa, yang penting kita sudah serahkan tapi tidak ke orangnya. Ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, harus kepada orang yang bersangkutan. Nah, terus selanjutnya apabila sudah tidak ada itikat baik dari debitur, bisa saja nanti diajukan gugatan ke pengadilan negeri, karena somasi yang diberikan kepada debitur adalah bahwasanya debitur itu sudah menjadi calon tergugat. Dia calon tergugat. Maka apabila tidak ada itikat baik dari si debitur, maka segera akan dilakukan gugatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan si debitur karena sudah ingkar janji. Sesuai dengan pasal 1276 KUH Perdata, nanti bisa macam-macam yang dimintakan kepada si debitur karena sudah lalai tadi. Apakah dia harus membayar kewajibannya atau membayar kewajibannya berserta ganti rugi, atau hanya membayar ganti rugi saja, atau membatalkan perjanjian dengan tetap membayar ganti rugi, atau banyak hal nanti yang bisa dimintakan yang menjadi pilihan atau choice kepada pengadilan. Nah, tentu nanti tergantung bagaimana kasus posisinya. Nah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat, tentunya masyarakat pencari keadilan dan juga sedang mempelajari hukum. Nah, semoga bermanfaat, dan pastikan saya kalau ada yang salah atau yang perlu dipertanyakan, boleh kita diskusikan di kolom channel saya ya. Di kolom channelnya nanti kita diskusikan dan kita nanti bisa sharing. Dan semoga ini bernilai pahala kepada saya, dan karena konten ini dibuat di bulan Ramadan, dan kita berharap juga semoga pahalanya berlipat ganda karena memberikan kemanfaatan dan memberikan penyuluhan hukum gratis kepada masyarakat. Nasrun minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.